Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, kita berada di Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bank of Tokyo, Jatimamur, Pondok Gede, Bekasi, dalam rangka mengikuti kuis Sabtu Ba'da Subuh tanggal 22 Ramadan tahun 1446 Hijriah bersamaan tanggal 22 Maret 2025 yang bertemakan tentang sejarah Islam. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdullah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Di dalam Al-Qur'an disebutkan nikmat itu tidak bisa kita hitung satu demi satu, la tuhsuha, ya. Jadi semua nikmat Allah itu dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu adalah nikmat-nikmat Allah. Di antaranya nikmat apa? Nikmat sehat yang sering kita lupakan. Nikmat sempat, nah yang sering kita lupakan juga. Misalnya kita dikasih waktu luang untuk ke sekolah, untuk berbakti kepada orang tua, itu semua nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya, dan semoga juga kepada kita umatnya yang tetap istiqomah melaksanakan ajaran Islam. Oleh karena itu kita senantiasa bersalawat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita kuisnya mengenai sejarah Islam, ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan satu ayat Al-Qur'an yang menjadi peringatan bagi kita nih. Ini penting ya buat kita semua, baik yang anak-anak maupun yang sudah dewasa. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kamu yang bagus setiap memasuki masjid. Ya, ingat ya, pakailah pakaian yang bagus setiap masuk ke masjid. Jangan pakaian bangun tidur terus langsung berangkat misalnya. Jadi pakai pakaian yang bagus. Yang bagus itu yang bukan yang baru ya, yang bagus. Jadi yang layak gitu. Jangan pakaian habis main kamu lari-lari ke sana kemari terus masuk ke masjid wudu. Nah, itu bukan pakaian. Jadi pakaian yang bagus itu pakaian yang benar-benar baik ya dilihatnya gitu ya. Bukan tidak harus baru, tapi yang baik, yang bagus gitu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak cucu Adam, apabila kamu masuk ke masjid, pakailah yang bagus ya. Ini harus diingat nih. Jadi jangan pakai kaos yang udah robek, jangan pakai pakaian yang bangun tidur, karena bangun tidur itu kan kita bisa jadi ngiler gitu kan, bawa ngiler gitu. Jadi pakai pakaian yang bagus. Jadi semua harus ingat ya, ini kewajiban yang harus kalian ketahui bahwa masuk masjid itu dengan pakaian yang bagus ya. Masa kalah sama orang agama lain? Di agama lain itu kalau mau masuk ke gereja itu pakaiannya yang baru, pakai jas, pakai dasi gitu. Kita nggak usah pakai jas, pakai dasi, tapi pakai pakaian yang bagus ya. Yang bagus itu bukan pakaian yang sehari-hari dipakai, tapi harus rapi gitu.
Kalian kalau ke sekolah aja pakai dasi, pakai baju putih, baju celana merah, atau pakai batik misalnya, atau pakai pakaian olahraga, itu yang bagus-bagus. Nggak mungkin pakaian yang sobek-sobek gitu ya. Jadi harus diingat nih. Jadi kalian masuk ke masjid harus dengan pakaian yang bagus, pakaian yang layak, bukan yang baru ya. Jadi tidak diminta yang baru, tapi yang bagus gitu ya. Kalau di ajaran agama lain, agama Kristen itu mereka mengemukakan kalau mereka beli baju baru nih, mereka itu dipakai ke gereja dulu yang pertama kali, pakai ke gereja. Baru kemudian kalau ada undangan dipakai ke undangan ya. Misalnya ada resepsi pernikahan, hitanan, atau ada ulang tahun, misalnya dipakai pakaian yang setelah dari gereja. Nah, setelah itu baru kemudian ke tempat lainnya, ke kantor atau kemana gitu. Nah itu. Jadi urutannya yang pertama itu pakaian bagus barunya itu di mana? Dibawanya ke gereja. Kita umat Islam hanya diwajibkan pakai pakaian yang bagus ketika memasuki masjid. Nggak usah baru. Ya kalau ada yang baru ya lebih bagus ya. Tapi barang siapa yang melakukan itu adalah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jadi pakaiannya yang bagus, bukan pakaian yang jelek, pakaian yang sudah belel, yang pakaian yang tahu belel enggak? Belel itu udah udah lama gitu, pakaian lama kan misalnya pakaian itu kalau dicuci kemudian dijemur itu kan kena matahari itu. Kalau kena matahari ya warnanya jadi pudar, itu namanya belel ya. Jadi kalian harus pakai pakaian yang bagus ya, itu ya. Jadi harus diingat tuh pakai pakaian yang bagus. Jadi jangan sampai pakai ke masjid itu sama dengan pakaian main gitu. Jangan sampai segitu ya. Jadi ingat itu. Baik. Kita mulai dengan kuis. Kuisnya pagi hari ini adalah mengenai sejarah Islam ya. Sejarah Islam. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 22 ya. Oke, buat anak-anak dulu nih ya. Siap ya anak-anak ya. Pertanyaannya, kalian tahu kan bahwa Rasulullah ketika menyampaikan pelajaran agama Islam, ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, itu ternyata ditentang oleh orang-orang sekitar penduduk Mekah ya, orang-orang khususnya orang-orang Quraisy. Coba sebutkan ada dua tokoh yang sangat-sangat menentang ajaran agama Islam ini. Siapa? Dua tokoh ya. Angkat tangan dan kemudian berdiri ya. Ayo, ada dua tokoh yang sangat menentang ajaran agama Islam ketika Rasulullah SAW menyampaikan ajaran itu. Ada? Bisa? Hah? Udah dipelajarin kan ini? Hah? Berdiri, ayo. Miki. Ada dua tokoh Quraisy ya. Fir'aun. Hah? Sama siapa? Kafir Quraisy. Hah? Fir'aun sama siapa? Fir'aun sama satu lagi? Hah? Ya salah ya, bukan Fir'aun ya. Fir'aun kan zaman Nabi Musa gitu. Siapa? Ya. Abu Lahab. Hah? Abu Lahab. Abu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab sama? Istrinya Arwa. Hah? Istrinya Arwa. Bukan tokoh istrinya itu. Ada laki-laki lagi satu lagi. Abu Lahab. Tidak ada lagi. Hah? Nyerah. Ada.
Lempar. Ya, dilempar nih. Ya. Stop. Berdiri. Stop. Abu Lahab sama Abu Jahal. Ya, betul. Jadi 5.000 ke sana, 5.000 ke sana ya. Abu Lahab sama Abu Lahab sama Abu Jahal. Kalau di Indonesia siapa yang suka menentang agama Islam? Siapa? Abu juga depannya. Siapa? Hah? Yang suka menentang hah? Siapa di Indonesia? Abu juga. Abu Janda. Nah, itu yang benar, Abu Janda. Kalau di Indonesia ada Abu Janda ya. Iya, namanya Abu Janda. Namanya bukan Abu Janda, tapi terkenalnya namanya Abu Janda. Oke, yang kedua, nih pertanyaan kedua nih, ya. Ya, anak-anak nih. Siapa paman Nabi yang menentang ajaran agama Islam? Siapa? Ya. Jadi, Pak. Langsung, Pak. Abu Lahab. Iya, betul. Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu yang tadi dua tokoh tadi, Abu Lahab sama Abu Jahal sama Abu Lahab itu salah satunya adalah paman Nabi, namanya Abu Lahab ya. Lalu pertanyaan ketiga. Nah, sehingga saking menentangnya itu namanya Abu Lahab itu diabadikan di dalam Al-Quran. Surat apa, nomor berapa? Nomor suratnya? Tahu nggak? Ayo, siapa? Surat apa tuh Abdullah? Ya, surat apa? Sok, bangun. Ada surat apa? Nomor berapa ya? Nomor suratnya. Ayo. Berani nggak? Hah? Ya, surat apa dulu? Gimana nomor suratnya? Berdiri, ya, berdiri. Ya. Aduh, disifat terus nih. Al-Lahab. Hah? Al-Lahab. Kenapa? Al-Lahab. Al-Lahab. Terus berapa? Ayat Nomor berapa? 111. 111 ya, betul. Ya. Itu ya. Jadi surat Al-Lahab nomornya nomor 111. Nah, nama lain dari surat Al-Lahab apa? Nama lain? Hah? Ya. Al-Masad. Hah? Al-Masad. Al-Masad, betul, Al-Masad. Nah, Habis tuh. Uangnya lihat. ada berapa ayat? Ada 5 ayat, ya. Ada 5 ayat. Siapa yang bisa membaca surat Al-Lahab? Ya, surat Al-Lahab. Siapa lagi? Hah? Apa, Pak? Surat Al-Lahab, siapa yang bisa baca? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzatal lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Iya, betul. Itu surat Al-Lahab namanya ya. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Udah ya, habis ya anak-anak, habis nih. Iya, habis, nggak mau jawab. Gimana jawab dong tadi? Masa surat Al-Lahab aja nggak tahu, kan surat pendek cuma 5 ayat. Oke, sekarang yang kedua, ini remaja. Ya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tapi bukan itu pertanyaannya. Itu kapan peristiwa hijrah itu? Kapan peristiwa hijrah itu? Siapa? Ya, cek HP. Ayo. Ada ininya enggak? Ada kuotanya enggak? Cek HP. Ayo. Rafi, Kapan peristiwa hijrahnya itu? Berdiri. Ayo remaja, ayo. 1 Hijrah. 1 Hijriah, Pak Haji. Hah? 1 Hijriah. 1 Hijriah.
Kapan? Kapan itu tahun? Nyerah. Ayo. Ayo, ini remaja. Ayo. Kalau gitu orang tua deh, ayo. Ya, siapa? Pak Slamet atau Pak Kartono atau Le sendiri nggak apa-apa. Enggak, nyerah. 622 Hijriah. Oh, Masehi. ya betul. 622 namanya Hijriah kok tahun Hijriah. Ya, Le, awas Le. 622 Masehi ya. Benar tuh. Ya kayak gitu tuh pengetahuan ya. Jadi masa nggak tahu. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Nah, yang kedua nih. Peristiwa hijrah itu menjadi titik awal satu perhitungan. Namanya perhitungan apa itu? Ada satu titik awal. Jadi ketika ada peristiwa hijriah itu menjadi momen atau peristiwa itu menjadi titik awal satu peristiwa itu menjadi perhitungan, sebuah perhitungan gitu. Hitung dagang atau hitung apa itu untuk apa gitu. Ayo. Bisa. Mak, siapa yang mau jawab? Ya, tungkul. Laki-laki. Ya. Jangan sampai sama ini dewasa. Jadi ya. sebuah perhitungan namanya perhitungan tahun hijriah, kalender hijriah ya gitu. Terus sekarang pertanyaannya yang selanjutnya. Kapan Rasulullah SAW itu meninggal? Kapan? Ya. Berdiri. 63 tahun. Hah? 63 tahun. Kapan? Pertanyaannya kapan? Kapan itu tanggal, bulan, tahun? Rabiul awal. Hah? Rabiul Kapan? akhir. Kapan? Tanggal, bulan, tahun? Tanggal hari Senin tanggal 11. Tanggal 11 Rabiul awal. Tahun? Aku nggak tahu tahunnya. Ya udah kalau gitu. Ayo remaja lain. Ayo. Ayo. Kapan? Masa Rasulnya sendiri nggak tahu kapan meninggalnya? Ayo, kapan Rasulullah SAW meninggal? Ya, ada yang tahu? Ada. Jadi meninggalnya Rasulullah itu pada hari Senin 12 Rabiul Awal, itu tahunnya tahun ke-11 Hijriah. Tempatnya di mana meninggalnya? Di Madinah. Rasulullah SAW meninggalnya itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Di mana? Di Madinah. Nah, pertanyaan selanjutnya gitu. Yang ketiga, apa arti hijrah bagi umat Islam? Apa remaja ini? Apa artinya gitu? Artinya hijrah itu apa sih? Kenapa kok diperingati tanggal 1 Hijriah atau ya tahun hijrah? Apa? Hijrah. Ayo sayang. Ayo. Nah, Hijrah. Kenapa Iya itu. Perjalanan satu malam Nah, tahun Hijriah. Sebuah perhitungan. apa arti hijrah itu bagi umat Islam itu apa sih artinya gitu? Sebuah perhitungan. Hah? Sebuah perhitungan. Perhitungan maksudnya gimana perhitungan itu? 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Ya itu. Berdiri. Berpindah tempat. Berpindah tempat hijrah namanya. Berpindah tempat itu hijrah, tapi apa sih artinya bagi umat Islam itu apa gitu? Hijrah itu apa artinya gitu? Kenapa kok diperingati setiap tahun? Tanggal 1 Hijriah. Tahun Hijriah, 1 Muharram, tahun baru Islam gitu. Kenapa itu? Apa sebab apa yang menyebabkan apa gitu?
Jadi arti hijriah itu bagi umat Islam nih ya, dengerin ya. Ini pelajaran nih. Arti hijriah bagi umat Islam itu merupakan dimulainya era baru dalam penyebaran Islam dan menjadi tonggak sejarah bagi umat Islam. Jadi ketika dijadikannya tahun satu Muharram hijrah itu merupakan tanda bahwa kita umat Islam itu mulai bergerak gitu ya. Jadi harus diingat tuh di hati kita itu sebagai umat Islam, jangan tiktokan melulu ini bagi anak-anak remaja ini. Sekarang selanjutnya ya, Pertanyaan keempat. ini anak-anak remaja nih, remaja. Ayo dengerin. Katanya sejarah, kepengen sejarah. Ini gimana giliran sejarah? Siapa yang pengen sejarah kemarin minta? Ya. Ya. Kapan terjadinya perang Badar? Ayo. Perang Badar. Perang di kota Badar antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Kapan itu? Ayo. Bisa. Perang Badar. Ayo. Perang Badar. Hei. Perang Badar. Kapan? Ayo. Kapan? Ayo. Kapan? Masa nggak tahu? Perang Badar ya, coba. Berdiri. 5 Hijriah. 5 Hijriah. 5 Hijriah kan tahun 5 ke Hijriah. Maksudnya kapan itu tanggal, bulan, tahun gitu. Ayo, siapa yang tahu? Bisa, ada yang bisa? Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian terjadilah pelakukan ada rombongan pedagang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan untuk kemudian diserbu, dikejar oleh umat Islam. Itu terjadinya di kota Badar tanggal 17 Ramadan. Nah, pada perang Badar itu yang dimenangkan oleh umat Islam, ya dengerin ya, ada 5 tokoh kafir Quraisy yang mati ketika itu. Coba sebutkan siapa aja. Ayo, yang ahli sejarah sebutkan siapa aja. Ayo. Ayo perempuan. Siapa? Sebisanya aja nggak apa-apa, nggak dapat nilai. Ada 5, tapi banyak yang lain. Paruh-paruh. Ayo. Bisa. Ayo, ada 5 tokoh kafir Quraisy yang mati ketika itu, diserang oleh oleh pasukan Islam ya. Ayo, ada 5, siapa aja? Jadi nggak apa-apa ini ya. Siapa aja? Ada 5. Ada 5 ya. Ayo. Siapa bisa? Ada 5 tokoh ya. Yang pertama namanya siapa? Abu Jahal. Oh. Yang kedua namanya Umayyah bin Khalaf. Yang ketiga namanya Utbah bin Rabi'ah. Yang keempat namanya anaknya Utbah, namanya Al-Walid bin Utbah. Dan yang terakhir Syaibah bin Rabi'ah gitu. Nah, pada saat meninggalnya Abu Jahal itu
diketahui bahwa ternyata Abu Jahal itu dilihat oleh dua orang pemuda dari Ansor, ya, pemuda Ansor itu melihat ada Abu Jahal, lalu mereka mengendap-endap, kemudian berhasil menebas kakinya Abu Jahal sehingga dia tidak bisa bergerak lagi, Abu Jahal itu. Nah, itu kemudian dia sebelum mati dia bilang, katanya, sampai detik ini saya sangat membenci kepada ajaran Rasulullah SAW. Sangat membenci, karena saking membencinya akhirnya dipenggal kepalanya oleh namanya Mas'ud, ya. Oh ya, Abu Mas'ud. Dipenggal, kemudian kepalanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Itu peristiwanya, ya. Nah, sekarang ternyata setelah itu ada perang lagi yang namanya perang Uhud, ya. Dengar ini, perang Uhud. Perang Uhud itu kapan terjadinya? Jawab nggak bisa. Kapan terjadi perang Uhud? Perang Uhud. Ayo, ada yang tahu perang Uhud kapan terjadinya? Ya, berdiri. Ayo, Berdiri. Ya. Yakin. Ayo, berdiri yakin. Ya sok. Ya berdiri aja. Berdiri aja. Iya, nggak apa-apa. 65 Hijriah, Pak Haji. Hah? 65 Hijriah. Tahun 65 Hijriah, salah. Belum tepat, ya. Ada? Ayo, remaja. Ayo. Siapa? Ini ahli sejarah tapi pengen sejarah tapi nggak tahu sejarah. Gimana sih? Hah? Hijriah, ya. Jadi perang Uhud itu terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijrah. Jadi setelah perang Badar 1 tahun kemudian ada yang namanya perang Uhud. Perang Uhud itu sendiri awalnya dimenangkan oleh umat Islam. Tapi karena terjadi sesuatu yang menyebabkan pasukan umat Islam itu porak-poranda, kemudian menyebabkan salah seorang paman Nabi meninggal. Siapa namanya? Siapa paman Nabi yang meninggal? Ayo, pada saat perang Uhud siapa yang meninggal? Ayo, berdiri. Ayo, berdiri. Ya iya, nama siapa itu? Abu Thalib. Salah, ya. Abu Muthalib. Enggak, kalau udah jawab udah salah gitu. Ya, siapa? Ayo. Ayo, berdiri. Dengerin. Nabi Muhammad. Nggak denger. Nabi Muhammad. Hah? Nabi Muhammad. Muhammad siapa yang meninggal? Pamannya. Kan disebutkan paman Nabi, masa Nabi Muhammad sendiri yang meninggal? Berarti, hah? Ya, paman Nabi, hah? Ya, Abu Lahab. hanya Abu Lahab itu. Ini sekarang ada di perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Ayo, ini terakhir, soal pertanyaan terakhir, ya. Ya, udah, berdiri. Pamannya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abu Thalib. Hah? Abdullah bin Abu Thalib. Abdullah mah ayahnya. Masa ayahnya kan ayahnya Nabi itu meninggalnya sebelum Nabi lahir. Ayo, anak Andi. Ada dilempar ke anak-anak, coba. Ya. Berdiri. Uka Syafi. Hah? Uka Syafi. Siapa? Uka Syafi. Ukasa. Ukasa itu sahabat Rasul, bukan paman, ya. Ayo. Yuk, nih. Terakhir. Harus jelas. Abu Thalib. Hah? Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi, tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada di
Mekah. Jadi belum hijrah gitu. Sudah meninggal. Memang ada yang meninggal gitu. Ayo, siapa? Masih ada kesempatan ini. Dewasa. Kalau gitu dewasa. Hah? Nah, ini nih mau dijawab sama Pak Hamzah. Hamzah. Ya, betul. Hamzah bin Bin Syah. Iya, Hamzah bin siapa? Kan Hamzah banyak. Hamzah siapa? Tapi ini paman Rasul. Hamzah bin, bukan, kalau binti perempuan. Bin. Hamzah bin Separuh. Hamzah bin Abdul Muthalib. Hah? Bin Abdul Muthalib. Bin Abdul Muthalib. Betul. Betul. 5.000. 5.000. Jelas 5.000. Iya. Ya, Pak. Nah, Jadi yang meninggal waktu itu diserang oleh Jahsy, diserang oleh budaknya Abu Sofyan, Hindun, itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah bapaknya Hamzah, ya. Tuh. Oke, ini udah habis ya pertanyaannya. Ya. Jadi hari ini kuisnya diborong sama siapa? Syifa. Terus dari remaja belum ada yang berhasil ya. Siapa? Oh, siapa? Hendra apa? Jawab apa? Hendra? setengah. Jawabannya setengah. Hah? Oh, Abu Jahal. Oke. Ya, berarti ya, kita tutup dulu dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.